dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dihadapkan pada masalah-masalah atau gangguan usaha perkebunan, sehingga penanganan atas kasus ini hendaknya melibatkan seluruh sektor atau lintas instansi terkait yang dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang kerja dan perusahaan besar swasta perkebunan yang terkait. Dalam hal ini, Kepala Seksi Penanganan Konflik Usaha pada bidang usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi penanganan konflik usaha perkebunan yang melibatkan peserta dari dinas kabupaten kota yang membidangi perkebunan se-Kalimantan Timur, instansi dinas terkait lingkup Pemprov Kaltim, dan perusahaan perkebunan. Turut hadir pula secara online sebagai narasumber dari lembaga Impartial Mediator Network atau IMN, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Perlindungan Tanaman. Rapat koordinasi yang digelar di Kota Balikpapan pada hari Kamis bertepatan tanggal 25 Maret 2021 yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yakni Insinyur Ujang Rahmat MSI. Di mana dalam sambutan beliau saat acara pembukaan, beliau mengatakan dari 43 kasus tersebut, 70% merupakan kasus lahan seperti tumpang tindih perizinan antara sektor pertambangan dan sektor perkebunan, okupasi lahan, tanah adat dan sebagainya. Sedangkan 30% merupakan kasus non-lahan, meliputi tuntutan plasma, ganti rugi, dan penolakan oleh masyarakat. Menurut Ujang Rahmat, gangguan usaha perkebunan merupakan suatu keadaan yang tidak mungkin dihindari. Di antaranya tumpang tindih dengan usaha pertambangan pada lahan hak guna usaha atau HGU yang masih aktif, sengketa lahan perusahaan perkebunan dengan kelompok tani, okupasi lahan perusahaan yang sudah HGU oleh masyarakat, belum selesainya ganti rugi tanam tumbuh, dan masih banyak lagi lainnya. Ujang Rahmat mengungkapkan penanganan dan penyelesaian kasus gangguan usaha perkebunan masih lamban dan belum terkoordinasi dengan baik. Dalam kenyataannya, kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Dinas Perkebunan sendiri, namun perlu adanya dukungan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian dan penanganannya, seperti Badan Pertanahan Nasional pada kasus di kabupaten kota. Dinas instansi yang membidangi perkebunan masih ada yang belum dilibatkan oleh dinas pengambil kebijakan, dalam hal ini Advis Teknis HGU, sehingga diharapkan mampu membantu menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan. Beliau mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dengan langkah-langkah konkret dalam penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut. Hal ini dimaksud agar iklim usaha perkebunan tetap terjaga kondusif karena adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam berinvestasi. Di sisi lain, masyarakat juga mendapat manfaat positif melalui kebun kemitraan antar perusahaan dengan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sementara itu, Kepala Bidang Usaha yakni Taufikur Rahman Eshut MSI menambahkan paparannya bahwasanya gangguan usaha dan konflik perkebunan memiliki karakter multidimensi dengan aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif dan koordinatif. Pada kesempatan pertemuan ini dibahas juga oleh beliau tentang sinkronisasi data penanganan gangguan usaha perkebunan dari dinas kabupaten kota yang membidangi perkebunan di Kalimantan Timur, serta perlunya kerjasama fasilitasi mediasi sehingga penanganan kasus yang ada di kabupaten kota dapat tertangani dengan baik. Dari pertemuan tersebut telah dihasilkan beberapa rumusan dan penandatanganan oleh peserta kabupaten dan kota yang membidangi perkebunan. Rumusan tersebut diantaranya adalah jumlah gangguan usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan bulan Maret tahun 2021 sebanyak 34 kasus di 36 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didominasi masalah lahan sebanyak 24 kasus dan masalah non-lahan sebanyak 10 kasus. Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan diselesaikan secara bersama-sama antara pihak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten kota, serta para pihak yang terkait, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan lembaga mediator.
Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan diutamakan melalui fasilitasi mediasi, sedangkan kasus yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan. Kriteria kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dinyatakan selesai bila adanya surat pemberitahuan yang ditindaklanjuti melalui mediasi sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan lain yang disetujui oleh para pihak. Atau kriteria kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dinyatakan selesai bila adanya surat pemberitahuan bahwa penyelesaian kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan akan melalui proses pengadilan karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai. Atau kriteria kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dinyatakan selesai bila adanya surat pemberitahuan bahwa penyelesaian kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan akan melalui proses pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan untuk berdamai. Melaporkan perkembangan dan proses penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per triwulan. Setelah proses koordinasi yang telah menyepakati konsentrasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan di beberapa kabupaten kota melalui mediasi bidang perkebunan Kalimantan Timur tahun 2021 dengan menitik berat pada kasus sebagai berikut. Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kasus yang melibatkan masyarakat desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman dengan PT Telen Primas Sawit, dan kasus yang melibatkan masyarakat desa Puan Cepak dengan PT Maju Kalimantan Hadapan. Untuk Kabupaten Kutai Timur, terdapat kasus yang melibatkan PT Guntas Samba dengan Koperasi Karya Pembangunan. Untuk Kabupaten Kutai Barat, terdapat kasus yang melibatkan masyarakat desa Jambuk, Kecamatan Bongan dengan PT Parinda Bersaudara. Untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara, terdapat kasus yang melibatkan masyarakat desa Bente Tualan dengan Koperasi Mitra Babulu atau korban PT GMK. Untuk Kabupaten Berau, terdapat kasus yang melibatkan PT Tunas Alam Nusantara dengan masyarakat Tanjung Perepat. Pada akhir serangkaian acara ini ditandatangani pula kesepakatan hasil rumusan oleh semua peserta instansi kabupaten kota terkait yang hadir dalam rapat koordinasi. Acara pertemuan rapat koordinasi gangguan usaha dan konflik perkebunan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.